بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله semuanya. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala alhamdulillah syukurlah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah majelis zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan kita kembali memperbanyak tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita, yang terpenting adalah memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur adalah merupakan salah satu amalan yang dapat menjadikan hidup kita bahagia. Dengan syukur kita bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Insyaallah kita semua yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih-lebih malam Jumat malam yang mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia yang sama-sama kita hormati guru rohani kita, orang tua kita yang telah menyampaikan wa'azah nasihat kepada kita semuanya. Subhanallah, yang mana sama-sama kita telah mendengarkan wa'azah tersebut, insyaallah menjadi akibat buat kita. Itu yang mulia Profesor Dr. Asmaul Ghaib MA yang subhanallah wa yang telah memaparkan memberikan kita iktibar di dalam majelis ini. Semoga insyaallah kita semuanya menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama kita yang kita hormati, yang kita muliakan, bil khusus yang saya muliakan ayah anda saya. Kalau saya lebih akrab menyebut beliau Abu Zulham, yang mana subhanallah Allah akbar, yang banyak sekali memberikan suatu nasihat motivasi kepada saya pribadi, terutama subhanallah Allah akbar yang menggagas Majelis Asy-Syafi'i Masjid Raya Sepakat bersama juga yang saya hormati di sini hadir bersama kita, subhanallah, terus mendampingi kita dalam acara ini. Ayahanda kita Ketua Yayasan Sepakat Bapak Haji Syekh Mansur, subhanallah, terima kasih Bapak yang selalu biasa terus memberikan dukungan semangat kepada kita semua.
hadir bersama kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini juga orang tua saya, ayah saya dari saya sejak kuliah dulu dari Timur Tengah. Dan subhanallah, Allahu Akbar, banyak dukungan dan semangat yang beliau berikan kepada saya, baik dukungan moral yang saya dapatkan. Subhanallah, dalam hal ini yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ayahanda Nabi, alhamdulillah. Kemudian juga hadir di sini yang sangat-sangat luar biasa, yang membuka lebar pintu Masjid Raya Kesepakatan ini untuk melaksanakan pengajian, salawat, zikir, majelis ilmu dan lain sebagainya. Hadir bersama kita di sini Ketua BKM Masjid Raya Kesepakatan Bapak Haji Hasan Basri. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi tokoh-tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, subhanallah, namun yang teristimewa juga buat guru kita, Guru Ihsan, yang telah memandu memimpin Samadiyah. Subhanallah, Allahu Akbar, di mana beliau telah memimpin Samadiyah, yang mana kita bersama sama-sama telah mendoakan almarhum daripada anggota Al-Habab, yaitu orang tua atau keluarganya yang telah mendahului kita. Dan ini merupakan salah satu cara untuk kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Salah satu cara untuk kita dapat berbalas budi kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita dengan memperbanyak bersedekah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan meniatkan kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, meniatkan untuk keluarga kita yang telah mendahului kita. Insyaallah niat tersebut Allah sampaikan. Insyaallah niat tersebut Allah sampaikan. Jamin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, subhanallah, Allahu Akbar, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majelis yang sangat mulia, di mana dalam majelis ini demi Allah yakinlah dengan saya yakinnya bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala hadir bersama kita, hadir duduk bersama kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang hadir bukan hanya saja orang yang mulia, yang hadir bukan saja hanya orang yang berilmu, akan tetapi turut hadir dalam majelis ini demi Allah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita bahagia? Tidakkah kita senang hadir bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala demi Allah, demi Allah. Ketika kita bermunajat kepada Allah, kita meminta kepada Allah, yang mengaminkan bukan hanya kita yang hadir malam ini demi Allah, namun yang mengaminkan turut juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak mari sama-sama kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan tenteram, hati ini akan tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertanya pada diri kita, bagaimana hari ini hati kita? Bagaimana hari ini hati kita? Tenang, tenteram, dan kita yang diminta. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dengan duduknya kita berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ala dzikrillah tatma'innul qulub, maka hati itu akan merasa tenang, akan merasa tenang. Kalau ada yang bilang, buat apa kita hanya pikir hanya dengan berzikir saja? Ya ikhwah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru dengan berzikir Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, banyaklah kalian menyebut
agar kalian mendapat kemenangan, agar kalian menjadi tenang dalam hidup ini. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita dulu mengajak kepada Allah? Banyak waktu yang kita habiskan bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, namun kita habiskan waktu hanya sia-sia. Mungkin kita saat ini berzikir sambil jalan, berzikir sambil duduk, berzikir sambil tidur, sambil bekerja. Tidak salah kalau kita duduk bersama, berkumpul, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan perihal tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadikan bahagia hidup kita, ketenangan hidup kita. Ada di dzikrillah tatma'innul qulub, dan ayat-ayat yang lain, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jangan sampai harta kita, jangan sampai anak kita, jangan sampai pekerjaan kita menjadikan kita lalai dalam ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal, bukan suatu bid'ah, bukan suatu larangan ketika kita duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu, hartamu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha menyaksikan, Allah yang Maha mendengar duduk kita malam ini demi Allah. Dilihat Allah, didengar Allah. Yang lihat Allah, yang dengar Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah Maha tahu masalah apa yang sedang kita hadapi. Allah Maha tahu kita semuanya punya masalah demi masalah dalam hidup. Akan tetapi ingat, masalah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memberikan jalan keluarnya, solusinya untuk kita dalam menghadapi masalah itu. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan dan keinginan kehadiran kita dalam majelis ini melainkan mengharap rahmat Allah, mengharap ridha Allah, mengharap maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat kita lillahi taala. Demi Allah, sangat-sangat rugi orang-orang yang hadir dalam majelis zikir, dalam suatu majelis ilmu, akan tetapi bukan mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang datang dalam majelis ini, majelis zikir, dia mengharap rahmat Allah, mengharap maghfirah Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, Allah akan turunkan rahmat kepadanya. Allah akan turunkan maghfirah kepadanya. Sebanyak apapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan, demi Allah, Allah senantiasa membuka pintu rahmatnya buat hambanya. Yang masalahnya sekarang, maukah minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau seorang anak minta uang kepada orang tuanya sungguh-sungguh baru dikasih, bahkan ada si anak menangis, bahkan berguling-guling, dia meminta sesuatu yang diinginkan kepada orang tuanya, baru orang tuanya memberi. Bagaimana lagi dengan kita, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala? Manusia, makhluk, apakah sekedar meminta? Apalagi tidak meminta, Allah memberi. Subhanallah, Allahu Akbar. Tidak meminta pun ada hamba Allah diberikan, apalagi yang meminta. Apalagi ketika dia meminta dengan sungguh-sungguh. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Suatu ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apabila engkau ditanya oleh hambaku, di mana aku ya Muhammad?" Jawab Muhammad, "Fa inni qarib." Aku dekat. Allah dekat dengan kita ya ikhwah. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, Allah dekat dengan kita. Namun
hambanya yang menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Dekat Allah dengan kita. Apa persoalan hidup kita? Apa yang kita inginkan? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna likulli syai'in taqala. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada pembersihnya ya ikhwah. Fa inna taqalatil qulub, sesungguhnya pembersih hati yang bernoda, yang kotor itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir, beristighfar, astaghfirullahaladzim, bertasbih, subhanallah, memuji Allah, alhamdulillah, membesarkan Allah, Allahu Akbar, menyebutkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka sesungguhnya itu semuanya adalah dapat membersihkan hati kita yang kotor ini. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun hamba Allah yang tidak luput daripada kesalahan, daripada dosa. Semuanya memiliki dosa, kesalahan. Semuanya punya masa lalu. Semuanya kita punya masa lalu yang kita jalani dalam hidup kita ini. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka oleh karena itu dengan duduknya kita bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita ini tentram, hati kita ini tenang, hidup kita bahagia. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan kemenangan, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka perbanyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Buktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang cinta dengan sesuatu, dengan seseorang, dia akan menyebut nama ini ya, nama orang yang dia cintai. Bahkan dia akan selalu menceritakan orang yang dicintai. Malam ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menandakan bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut namanya, mengagung-agungkan asmanya, dan mengamalkan perintahnya dalam kehidupan kita. Allahu Akbar Subhanahu. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama 30 menit ke depan kita bertadabbur, bertasyakkur dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, banyak waktu kita untuk dunia. Malam ini sejenak kita duduk, kita belajar berhaluan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sejenak perkara dunia. Hadirkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tubuh ini sudah capek terus untuk dunia, namun malam ini kita mengajak, hadirkan hati kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doa kita, hajat kita, keinginan kita, dan memberikan jalan keluar, solusi dalam menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebelum kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seorang sahabat bertemu dengan Ali, mendatangi Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan berkata, "Ya Ali, ada apa?" Begini Ali, sudah banyak orang-orang yang kuminta pendapatnya, kuminta arahannya, kuminta nasihatnya, namun tidak ada solusinya dengan masalah yang kuhadapi ya Ali. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyampaikan kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabat, pulang engkau sampai di rumah, berwuduklah kamu dan mantapkanlah doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kau inginkan, apa yang engkau sedang hadapi." Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hari kemudian sahabat tadi bertemu dengan Ali. "Wahai Ali, ada apa lagi?" Begini Ali, "Ada apa kaitannya perintah yang engkau yang perintahkan kepadaku dengan perbuatan yang kulakukan, dengan masalah-masalah yang kuhadapi ya Ali?"
Kemudian Sayyidina Ali menjawab, wahai sahabatku, orang yang banyak dosanya banyak masalahnya. Orang yang banyak dosanya banyak masalahnya. Orang yang beriman bukan berarti tidak punya dosa. Akan tetapi orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan dosa, bersegera bergegas dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan segala urusan kita di dunia ini. Allahu akbar subhanahu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk Allah. Hadirkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bukakan hati kami ya Allah. Lembutkan hati kami yang keras ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan ya Allah lisan kami malam ini ya Allah merasakan kelezatan, kenikmatan di dalam kami berzikir ya Allah, dalam kami menyebut nama-Mu ya Allah. Jadikan lisan kami ini ya Allah merasakan kenikmatan di dalam kami bermunajat kepada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Allah yang Maha melihat, Maha menyaksikan, jadikan ya Allah pertemuan kami pertemuan yang penuh barakah. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jami'an rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa terganggu dengan bisingan suara anak-anak kita. Sungguh mereka lebih bersih dari kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengadahkan tangan kita ataupun bagaimana enaknya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali zikir kita dengan melafazkan doa kalimat yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La subhanaka inni
bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Dengan kedua tangan ini kami mengadahkan kepada-Mu ya Allah. Kedua tangan yang pernah berbuat dosa, kedua tangan yang pernah berbuat dosa ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan kedua tangan ini ya Allah kami mohon kepada-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Rabbana ya Tuhan kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Dosa sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi padahal tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara terang-terangan ya Allah. Duhai Allah ya Tuhan kami, Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha menyaksikan, Engkau yang Maha pengampun. Ampuni ya Allah diri kami ini ya Allah. Ampuni ya Allah diri kami ini yang bergelimang dengan dosa ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Semua kami yang hadir ya Allah malam ini semuanya memiliki kesalahan dosa yang pernah kami lakukan. Duhai Allah ya Tuhan kami, andai yang datang malam ini mengharapkan ampunan-Mu, ampuni ya Allah. Amin ya Allah. Andai yang datang membawa dosa-dosa, ampuni ya Allah. Yang mengharapkan rahmat-Mu, berikan rahmat-Mu ya Allah. Duhai Allah ya Tuhan kami yang hadir malam ini ya Allah. Semuanya memiliki zunub, semuanya memiliki masa lalu ya Allah. Seburuk apapun masa lalu kami ya Allah, kami mohon ya Allah. Dengan kedua tangan ini kami mengadahkan kepada-Mu ya Allah. Kami mohon tutupilah aib-aib kami ya Allah. Sebesar apapun aib-aib yang ada pada diri kami ya Allah, pada suami kami, pada istri kami, pada keluarga kami ya Allah. Kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur, tutupilah aib-aib kami ya Allah. Aib kedua orang tua kami ya Allah, aib ibu kami ya Allah, aib ayah kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah ya Tuhan kami, Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha menyaksikan ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Rahman ya Rahim ya Ghafur orang-orang yang besar jasanya dalam hidup kami ya Allah. Ampuni ya Rahman ya Rahim ya Ghafur orang-orang yang besar perjuangannya dalam hidup kami ya Allah. Ya ikhwah, saudara-saudaraku, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pejam mata kita, hadirkan wajah orang-orang yang besar jasanya, besar perjuangannya dalam hidup kita. Allah jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak pejam mata kita semuanya, pejam mata kita sejenak, hadirkan wajah sosok ibu, ummi, mama. Bayangkan wajahnya, bayangkan wajahnya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabb. Jamaah rahmati Allah, lihat keningnya, lihat keningnya, lihat alisnya, lihat giginya, lihat wajahnya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Panggil dalam hati kita, sebut, panggil ummi, ummi, mama, ibu. Allahumma subhanallah. Begitu besar jasa ibu sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada ibu, seorang ibu. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Qur'an, wahdan ala wahd. Berat ala berat, berat dan berat sekali ketika dia melahirkan kita. Allah Subhanallah. Bayangkan ibu, lihat keningnya, lihat wajahnya. Subhanallah, Allahu Akbar.
9 bulan kita dalam kandungannya, Allahu Akbar. 9 bulan kita dalam perutnya, Allahu Akbar. Ingat, lihat wajahnya, kenang wajahnya, subhanallah, Allahu Akbar. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ibu melahirkan, kita bayangkan, bunda yang hadir dalam majlis ini, kaum wanita, bayangkan bagaimana ketika melahirkan. Begitu juga bayangkan bagaimana ummi, mama, ibu melahirkan kita. Allahu Akbar. Ketika melahirkan kita, ibu, subhanallah, Allahu Akbar. Besar perjuangannya, rela mengorbankan hidup atau mati. Bahkan dia saat-saat kesakitan dia menyebut, ya Allah, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Ini ucapan seorang ibu, seorang mama, ummi yang begitu besar jasanya dalam hidup kita. Jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lahir kita ke dunia ini dibesarkan. Bayangkan ketika ibu mengusapkan kepala kita. Bayangkan ketika ibu menyusui kita. Allah. Bayangkan ketika ibu menyuapkan makanan, minuman. Bayangkan ketika ibu membersihkan kotoran kita. Allahu Akbar. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa ibu, dosa ummi, dosa mama ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ummi, ibu, mama, inilah orang yang besar jasanya dalam hidup kita. Aminkan Allahumma ya Allah. Ya Allah, dengan kedua tangan ini kami mengadahkan kepadamu ya Rabb. Ampuni ya Allah dosa ibu. Ampuni ya Allah dosa mama, ummi kami ya Allah. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pejam mata kita. Hadirkan wajah ayah. Hadirkan wajah ayah, wajah abi, wajah bapak. Bayangkan jemaah. Bayangkan wajah ayah, wajah bapak, wajah adik kita, Allah. Bahkan suatu ketika saat kita kecil, saat kita sakit, ayah mengatakan, ya Allah, angkat penyakit anakku ya Allah, biar saja aku yang sakit. Begitulah besarnya perjuangannya, begitulah besarnya perjuangannya. Allahu Akbar. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Aminkan Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa mama, dosa ayah. Andai keduanya ya Allah masa hidupnya pernah meninggalkan perintahmu salat, puasa, ampuni ya Allah. Ampuni ya Rahman, ampuni ya Rahim kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allahu Akbar. 9 bulan kita dalam perutnya, Allahu Akbar. Ingat, lihat wajahnya, kenang wajahnya, subhanallah, Allahu Akbar. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ibu melahirkan, kita bayangkan, bunda yang hadir dalam majlis ini, kaum wanita, bayangkan. Dua ya Allah ya Tuhan kami, mungkin ada di antara kami saat ini ya Allah, ayah dan ibunya, kedua orang tuanya saat ini berada di alam kubur. Lapangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Rahman. Terima segala amal ibadahnya ya Allah, lipat gandakan amal kebaikannya ya Allah. Sampaikan doa kami untuknya ya Allah, sampaikan sedekah kami ya Allah untuknya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Andai kata di antara kami masih hidup ayah dan ibunya ya Allah, jika suatu saat engkau panggil, engkau perintahkan malaikat maut untuk menyambut nyawanya, untuk memanggil kedua orang tua kami ya Allah, jadikan ya Allah saat itu dia sedang dalam keadaan kebaikan, sedang dalam sujud,
sedang baca Al-Quran. Jadikan ya Allah saat itu hari yang baik, tempat yang baik, posisi yang baik, husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa ayah dan ibu kami yang saat ini masih ada hidup orang tuanya, bihusnil khatimah, bihusnil khatimah. Wahai Allah ya Tuhan kami, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha menyaksikan, ijabahkan doa kami ya Allah, ijabahkan doa kami ya Allah. Andai kami ada di antara kami yang durhaka terhadap orang tuanya ya Allah, ampuni ya Allah, berikan kesempatan untuk bertaubat ya Allah. Allahu Akbar. Antar Rahman kasihani kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, kasihani kedua orang tua kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Subhanallah. Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha menyaksikan ya Allah, Engkau yang maha mendengar, yang maha tahu isi hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami para suami yang hadir malam ini dalam majelis yang mulia ini menjadi suami-suami yang saleh, para istri-istri yang salehah, anak-anak kami menjadi anak yang saleh, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukan hati kami ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ya Allah ya Rahman